Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bertemu kembali bersama kami di Safit Medica Channel. Masih bersama saya di sini, Prima, dan juga saya tidak sendirian, ada Dr. Amanda Safitria dan Dr. Eko Dian Safitra. Siang hari ini masih program di rumah saja, kita masih membahas tentang seputar kesehatan. Safit Medica, pelihara kesehatan keluarga. Oke, kali ini kami akan berbagi cerita tentang seputar ISPA, pernafasan. Ya. Mungkin Dr. Amanda dan Dr. Eko Dian Safitra bisa menjelaskannya. Silakan. Oke, bisa saya duluan mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita tadi sudah disampaikan akan membahas tentang ISPA ya. Yang belum tahu, ISPA itu merupakan singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut ya. Sebenarnya itu sangat luas sekali karena saluran pernafasan kita itu banyak ya, panjang, mulai dari hidung, kemudian turun ke bagian bawah hidung, kemudian bagian atas tenggorokan, kemudian bagian bawah tenggorokan, lalu ada di situ saluran yang menghubungkan antara tenggorokan dan paru-paru. Nah, dalam paru-paru sendiri itu ada lagi bagian-bagian terkecilnya sampai ke kantong-kantong udara di dalam paru-paru. Jadi kalau disebut infeksi saluran pernafasan akut itu bisa mengenai dari mulai yang paling atas sampai yang paling bawah. Tapi mungkin kita akan membahas yang ringan saja gitu ya. Kita akan membahas yang infeksi saluran pernafasan akut tapi yang bagian atas saja, yaitu daerah hidung dan tenggorokan seperti itu. Jadi hidung bagian bawah hidung yang berhubungan dengan rongga mulut dan juga tenggorokan seperti itu ya. Oke. Mungkin Oke, Dokter mungkin Eko Dr. Amanda Eko bisa menambahkan. menambahkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sama seperti yang sudah disebutkan oleh Dr. Amanda, bahwa infeksi saluran pernapasan akut itu atau ISPA memang infeksi yang menyerang pada bagian saluran pernapasan, mulai dari hidung sampai ke paru-paru, saluran di paru-paru. Penyebabnya pun bisa beragam, bisa disebabkan karena bakteri ataupun virus. Kebanyakan penyebab utamanya adalah karena virus. Seperti yang sedang terjadi pada saat ini, di mana pada tahun 2020 ini sedang terjadi pandemi COVID-19 atau yang disebabkan karena virus corona. Jadi itu pun termasuk sebenarnya bisa menyebabkan ISPA tadi. Walaupun biasanya yang lebih sering dirawat di rumah sakit adalah yang sampai terjadinya pneumonia atau infeksi di paru-paru. Cuma pada topik kita pada hari ini kita cukup membahas pada infeksi saluran pernafasan atas saja atau dari hidung sampai ke tenggorokan seperti itu. Ya, mungkin Dr. Eko bisa memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak terkena penyakit ISPA ya di dalam kondisi cuaca ataupun lingkungan yang kotor itu seharusnya bagaimana atau yang dilakukan oleh masyarakat itu sebaiknya bagaimana? Oke, baik. Jadi ISPA ini memang sebelum pandemi COVID pun sudah ada ya. Tadi kan sudah saya bilang penyebabnya ada virus dan bakteri. Jadi dari dulu pun sudah ada virus dan bakteri yang bukan corona atau corona yang lama juga itu sudah ada. Jadi bisa saja ISPA bisa terjadi pada segala kondisi, tidak harus pada pandemi ini saja. Termasuk juga bisa menyerang pada anak-anak, lansia, laki-laki, wanita itu semua sama peluangnya. Jadi berdasarkan itu, yang paling penting yang pertama adalah jika
di keluarga terdapat anak-anak dan lansia, otomatis resikonya lebih tinggi terkena ISPA dibanding yang dewasa muda seperti itu. Karena pada prinsipnya pada anak-anak dan lansia mereka memiliki kekebalan tubuh atau daya imun yang rendah sehingga rentan. Nah, kemudian juga ada orang dewasa yang punya sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti misalnya pada penderita HIV, penderita TBC, atau penderita kanker. Mereka mungkin kekebalan tubuhnya menurun sehingga sama seperti ya anak dan lansia tadi yang akhirnya rentan terhadap ya, infeksi saluran pernafasan akut seperti itu. Pada penderita gangguan jantung dan paru-paru juga mereka berisiko terinfeksi infeksi saluran pernafasan akut juga karena memang memiliki daya tahan yang juga rendah dan juga yang terakhir bisa pada perokok aktif yang juga sama beresiko mengalami gangguan di fungsi parunya seperti itu. Jadi kalau memang sudah memiliki karakteristik 4 tadi ya sebaiknya harus menjaga daya tahan tubuhnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana caranya menjaga daya tahan tubuh pada kondisi pandemi seperti ini. Oke, mungkin untuk Dokter Amanda. Dokter Amanda. Ya, tadi jadi, mungkin sudah sering ya disampaikan untuk sekarang kita berlaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan berbagai penyakit. Ya, apalagi infeksi saluran pernafasan karena menularnya sangat mudah gitu ya dari percikan-percikan pada saat kita berbicara dengan orang lain, pada saat orang bersin, pada saat orang batuk yang tidak melakukan etika batuk dengan benar ya. Saat ini kan sudah banyak dijelaskan apabila kita keluar rumah sebaiknya menggunakan masker. Apalagi pada orang yang sakit, memang harusnya menggunakan masker. Kemudian etika batuk juga sudah banyak dijelaskan kalau batuk itu harus ditutup mulutnya apabila kita tidak menggunakan masker atau pelindung yang lain. Tapi batuknya itu bukan ditutup menggunakan telapak tangan, melainkan menggunakan bahu kita karena berdasarkan penelitian mengurangi kemungkinan penularan dari infeksi saluran nafas itu jika batuknya tidak dilakukan di telapak tangannya. Misalnya contohnya seperti ini. Kalau orang batuk seperti ini atau dia bersin, itu kan droplet atau cairan dari saluran pernafasan itu menempelnya di telapak tangan atau di punggung tangan kita. Nah, apabila tidak langsung dicuci tangannya dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, maka kuman, baik itu bakteri ataupun virus bisa saja masih ada di telapak tangan. Kemudian telapak tangan kita ini bisa memegang benda-benda lain atau kita bersalaman dengan orang lain. Nah, justru itu meningkatkan risiko penularan infeksi saluran pernafasan. Nah, apabila kita menggunakan bagian bahu kita seperti ini, nah itu mengurangi kemungkinan kontak dengan benda-benda lain karena kan kita biasa memegang dengan telapak tangan bukan dengan bahu bagian dalam kita, sehingga penting untuk menerapkan etika batuk, etika bersin pada orang-orang yang sedang mengalami infeksi saluran pernafasan seperti itu. Jadi menggunakan masker, menerapkan etika batuk, menerapkan juga cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Lalu yang paling penting tadi menjaga daya tahan tubuh yang sudah dijelaskan oleh Dr. Eko. Seperti itu ya. Oke dok, ini terakhir nih yang menjadi pertanyaan nih, misalnya nih dok ya, di rumah itu kan ada kipas angin, ada benda-benda yang menyimpan debu. Nah, ini bagaimana kita menyingkapi, maksudnya misalnya itu tidak bersih, kemudian terhirup oleh kita. Nah, ini apakah juga bisa menyerang penyakit ISPA? Iya,
Oke, jadi kalau misalnya tentang debu ya, memang kalau untuk kebersihan rumah memang harus jelas kita perhatikan debu-debu di rumah, di lemari seperti itu, apalagi yang ada menggunakan karpet yang bulu-bulu atau bantal yang berbulu. Nah, itu juga debunya harus sering kita hilangkan gitu kan, kita kibas, kita jemur seperti itu. Sebenarnya yang rentan adalah orang-orang yang memiliki bakat atau alergi terhadap debu. Ketika dia terpapar dengan alergen tersebut yaitu debu, maka akan terjadi reaksi di saluran pernafasannya. Dia akan sering bersin, terus hidungnya akan tampak merah, sumbat, meler gitu ya. Dan hal seperti itu malah menjadikan dia lebih rentan untuk terkena infeksi virus ataupun bakteri yang lain. Nah, kalaupun misalnya pada orang-orang yang tidak ada bawaan alergi terhadap debu, mungkin tidak langsung menyebabkan infeksi seperti itu ya, karena hidung kita itu sudah diciptakan memiliki perlindungan terhadap debu ataupun kotoran-kotoran yang masuk ke saluran pernafasan kita. Jadi di hidung kita itu sudah diciptakan ada bulu-bulu halus, kemudian juga diciptakan sebuah sel yang akan mengeluarkan sebuah lendir yang akan mengikat kotoran-kotoran yang partikelnya besar, artinya dia mampu tersangkut di bagian rongga hidung kita. Makanya pada saat kita misalnya berwudu atau pada saat kita mandi, kita bisa membersihkan kotoran tersebut. Jadi tidak terlalu bermasalah pada orang-orang yang tidak memiliki bakat alergi kepada debu tadi. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke Dr. Eko. Iya. Dari semua penjelasan yang sudah disampaikan tadi oleh Dr. Amanda dan Dr. Eko, nah sekarang tuh kita pengen tahu tips ataupun saran-saran dari Dr. Eko dan Oke. Baik, bagaimana jadi perilaku tadi kan kita di sudah rumah. dibahas tentang apa itu ISPA dan bagaimana bisa penyebab-penyebabnya, dan saya rasa hampir mungkin kita di sini semua pernah mengalami ISPA tadi ya, atau ya kurang lebihnya batuk pilek lah, seperti itu. Kadang bisa disertai demam atau tidak. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada dasarnya apa yang harus dilakukan saat kita terkena ISPA ya. Yang pertama seperti yang saya bilang di awal bahwa ISPA penyebab paling seringnya adalah virus. Virus sendiri pada dasarnya dia bisa penyakit yang sembuh sendiri atau tidak perlu pengobatan khusus. Hanya dengan daya tahan tubuhnya yang ditingkatkan bisa dengan istirahat yang cukup. Obat-obatan pun yang digunakan adalah obat-obatan yang untuk mengurangi gejalanya. Seperti misalnya batuk ya diberikan obat batuk, ada pilek disertai dengan obat pileknya, atau jika demam mungkin bisa dikonsumsi obat demam seperti paracetamol. Itu kan obat-obat yang dijual bebas ya, jadi bisa dibeli tanpa harus resep dokter. Dan juga paracetamol bisa sebagai pengurang rasa nyeri atau rasa tidak nyaman, seperti misalnya nyeri tenggorokan, itu kan juga bisa dikurangi dengan obat paracetamol tadi. Kemudian kapan ISPA harus berobat ke dokter? Jadi jika keluhan yang dirasakan tadi semakin memburuk, atau misalnya sudah minum paracetamol nih, tapi dalam hitungan 4-6 jam demamnya tidak turun, terutama anak-anak biasanya sering ya, anaknya demamnya nggak turun-turun dok, lagi batuk pilek juga. Nah, jika memang sudah 4-6 jam setelah diminumin obat tidak turun juga, sudah dibantu dengan kompres tapi tidak turun juga demamnya, ya itu bisa dipertimbangkan untuk dibawa ke dokter untuk nanti akan diperiksa lebih lanjut. Apalagi misalnya seperti baik itu dewasa ataupun anak-anak disertai dengan menggigil, sesak napas, atau disertai batuk ada darah, sampai tidak sadarkan diri, itu kan udah tanda-tanda gawat darurat. Itu bahkan bisa langsung pergi ke instalasi gawat darurat atau IGD di rumah sakit terdekat. Kalau pada anak mungkin lebih agak sulit ya dievaluasinya, karena kan dia beberapa, terutama anak-anak di bawah 2 tahun belum bisa berbicara, jadi mungkin dia tidak akan mengeluhkan keluhannya. Mungkin bisa diamati dari misalnya kesulitan bernafas, misalnya ada
pergerakan dinding dadanya yang lebih cepat dari biasanya, itu tanda-tanda sesak napas, atau misalnya sampai muntah, atau yang tadinya aktif bermain jadi tidak aktif bermain, lebih malas, lebih diam seperti itu. Atau bisa seperti ada suara tambahan, entah itu bunyi ngik gitu, atau ada hembusan suara yang kasar pada pernapasannya. Itu termasuk tanda-tanda kegawat daruratan pada anak yang terserang ISPA. Khawatir bisa memburuk menjadi infeksi di paru-parunya. Seperti itu. Mungkin itu. Oke dok, jadi tadi sudah kita bahas tentang lingkungan, kemudian benda-benda yang ada di rumah, dan mungkin satu lagi dok, yang sering dilupakan orang adalah jalan pagi ya dok ya, untuk mengambil oksigen agar tidak mudah terserang ISPA. Mungkin ini bisa ditambahkan dok, tentang olahraga pagi. Iya, jadi tetap sama, pada intinya adalah mempertahankan daya tahan tubuh, itu poin penting yang ingin kami sampaikan pada topik kali ini di zaman pandemi ini. Jadi olahraga merupakan salah satu poin penting untuk menambah daya tahan tubuh, karena aktivitas fisik itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan adanya gerakan tubuh yang ritmik, yang continue, tidak diam di rumah saja. Justru diam di rumah saja itu malah menurunkan imun. Apalagi di zaman pandemi seperti ini kan biasa udah mulai banyak tuh disuruh di rumah aja, bahkan yang kerja-kerja ada program WFH, kerja dari rumah. Jadi kan sebenarnya bisa dimulai dengan olahraga di rumah pagi hari, mau sore hari atau malam hari. Sebenarnya tidak ada perbedaan, sama aja. Yang penting tetap melakukan olahraga. Itu salah satu yang murah dan mudah untuk dilakukan di rumah. Oke, terima kasih dokter Eko dan Dr. Amanda Savitria sudah memberikan pencerahan bagi kami yang ibu-ibu yang ada di rumah, dan masih program di rumah saja, dan kami Savit Medica Channel memberikan informasi pelihara kesehatan keluarga buat Anda semua. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.